apa lagi nih? Cek, masuk nggak suaraku, coy? Masuk. Dan ada ada banyak lagi. Dia sebagai komponis dan kolaborator juga sering berkarya di bersama musisi lainnya seperti di Afrika, Barcelona, Singapura dan lain sebagainya. Dan Septa juga aktif di berbagai kelompok kesenian, baik di Bali juga di luar Bali dan juga di luar negeri. Nah, sekarang profil dari Noviandi. Noviandi itu seniman dan juga etnomusikolog mandiri, komponis yang gagasannya berasal dari bunyi-bunyi instrumen tradisional gamelan Banjar. Noviandi besar dalam budaya gamelan Banjar. Karya-karya Noviandi merupakan karya yang berbasis pada hasil riset. Noviandi aktif membuat beberapa event kebudayaan, baik berbentuk festival maupun diskusi-diskusi tentang tumbuh kembangnya kebudayaan, utamanya di Kalimantan Selatan, dan interdisiplin ilmu. Aktif menulis kritik, opini tentang seni, menulis buku hasil riset etnomusikologi tentang musik tradisional, juga menulis di jurnal seni. Noviandi sekarang direktur artistik di NSA Project Movement, sebuah kelompok pergerakan seni berbasis pertunjukan seni dan event budaya. Selain itu, Noviandi juga aktif mengajar di Prodi Pendidikan Sendera Tasik FKIP ULM. Nah, itu tadi profil dari dua pembicara hari ini. Tanpa berlama-lama, di awal kita langsung serahkan saja kepada pembicara, lalu nanti diteruskan diskusi. Jadi pembicara 1 dilanjut ke pembicara 2 dan dilanjut dengan diskusi. Untuk pembicara pertama, kita persilakan Pak Putu Septa duluan mulai, monggo. Karena di Bali udah mulai makin malam, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, terutama untuk yang diberikan untuk saya dalam forum ini. Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan atau menyajikan salah satu karya saya yang berjudul Piwal 1. Mungkin saya akan memutar karya seutuhnya yang berbentuk format video dan juga audio. Lalu saya akan presentasi mengenai bagaimana latar belakang, ide, konsep, proses, dan hal-hal yang berkaitan dengan karya Piwali tersebut. Oke, langsung saja saya akan putar videonya.
Videonya hilang. Ya udah selesai. Oh ya, suaranya tapi masih ada. Masih sekarang masih? Ini dari YouTube deh. Youtube-mu Sep, hati-hati Sep, di mute gue. Hah? Youtube-mu di mute Sep. Enggak. Itu dari YouTube. Sorry, lanjut. Oke. So, langsung saja saya Oke. Ya. Sekarang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang konsep, latar belakang, maupun deskripsi karya dan proses penciptaan karya ini yang saya buat. Sesungguhnya karya ini tahun 2018 dengan berjudul Piwal 1. Oke, adapun latar belakang karya ini yaitu pertama, saya ingin menyikapi instrumen yang terdapat dalam gamelan, khususnya pada gamelan Bali secara inkonvensional. Kedua, memberikan perhatian yang serius dan berkesinambungan terhadap instrumen-instrumen yang terdapat dalam gamelan. Yang ketiga, menganjurkan pergerakan musik yang menggunakan media gamelan. Selanjutnya juga yang melatar belakangi karya ini adalah saya ingin merangsang apresiasi masyarakat sebagai penikmat maupun pelaku seni. Lalu saya ingin mengekspresikan diri di luar kebiasaan yang lazim. Setelah itu, hal yang melatar belakangi karya ini juga adalah wujud kritik terhadap dalil-dalil regulasi atau kaedah-kaedah yang kurang relevan. Selanjutnya, saya ingin menawarkan perspektif baru dalam mengolah instrumen-instrumen konvensional pada gamelan Bali. Terus yang terakhir, yaitu saya ingin mencari warna suara yang menyimpang dari kebiasaan dalam instrumen-instrumen yang terdapat dalam gamelan. Selanjutnya, konsep karya ini, dalam karya Piwal 1, ide atau konsep yang ingin saya presentasikan yaitu interaksi musikal antara penyaji dan video dengan menggunakan instrumen-instrumen konvensional gamelan Bali yang
saya ingin sikapi secara inkonvensional atau saya ekspresikan secara inkonvensional. Nah, dalam proses penciptaan karya ini, pertama, seperti biasa saya lakukan mengamati instrumen-instrumen yang terdapat dari berbagai jenis barongan gamelan Bali yang akan dijadikan tolak ukur sebagai penggarapan. Selain itu juga, saya menonton dan mendengar berbagai karya, khususnya yang menggunakan media gamelan Bali dan karya-karya non-gamelan. Terus saya mengamati tugas atau fungsi instrumen-instrumen melalui cara kerja musikalnya secara konvensional dalam kesatuan barongan gamelannya. Nah, setelah itu lalu saya memastikan instrumen-instrumen yang akan saya pakai. Setelah saya memastikan instrumen-instrumen yang saya dapatkan, terus saya melakukan eksplorasi bunyi dan pola-pola musikal. Selanjutnya, dalam proses eksplorasi bunyi maupun eksplorasi dalam membentuk pola-pola musikal tersebut, saya merekam audio maupun visual dari hasil eksplorasi yang telah saya lakukan. Setelah itu, saya membuat notasi. Setelah membuat notasi, lalu saya merangkai hasil dari eksplorasi ke dalam audio maupun visualnya. Jadi di sini saya rangkai yaitu hasil dari yang saya dapatkan melalui eksplorasi pola-pola bunyi maupun warna suara yang saya dokumentasikan melalui audio visual, kemudian saya rangkai menurut aturan-aturan yang telah saya buat. Lalu ya saya mempergelarkannya. Nah, ini ada deskripsi karya. Yang pertama, arti kata piwal. Piwal dalam bahasa Bali yaitu artinya tidak menurut, menentang, ingkar, atau inkonvensional. Jadi, piwal satu adalah garapan musik yang menggunakan berbagai jenis instrumen-instrumen gamelan konvensional yang disikapi secara inkonvensional. Jadi, ketidaklasimannya tercermin pada warna-warna suara yang dihasilkan ataupun yang telah saya gunakan, sistem tata racik atau kinerja musikal antar instrumen yang saya gunakan, dan munculnya visual sebagai bingkai untuk menentukan musikalitasnya. Nah, adapun pesan ya di balik musik yang ingin saya sampaikan di balik musik, bukan intra dari ekstranya musikalnya ini, yaitu satu, menghindari rasa takut untuk bertindak menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku. Dua, berani mengkritisi dalil-dalil regulasi yang kita anggap kurang relevan. Ketiga, bergerak di luar zona nyaman adalah sesuatu yang signifikan sebagai cermin dari kreativitas. Nah, adapun instrumen yang saya gunakan melalui karya ini yaitu 7 tungguh kendang gupekan, 7 bilah gangsa jongkok, 4 tungguh tawo-tawo, 15 pencon riong salukat, 8 tungguh kendang angklung kelentangan, 1 tungguh suling titir, 10 cengkeng kopyak, 2 tungguh gong gantung, 1 tungguh gong beri, 1 tungguh kempul, 2 penekap cengceng ricik, dan 1 tungguh kempli. Nah, berikut notasi dari karya ini. Jadi dalam notasi karya ini semua pola ini tidak saya tulis seutuhnya, ini adalah bingkai abstrak atau form ya, bentuk di mana saya kemunculan video itu di mana saya harus memainkan instrumen yang saya pakai dalam menyajikan karya ini. Nah, berikut alur karya. Ya.
alur karya dalam karya ini terdiri dari 10 divisi, itu 10 bagian. Yang pertama, penyajian pola tabuhan Ryong menyerupai pola-pola Ginnaman dengan permainan gesekan senar bab dan pukulan cengkeng kopya. Yang kedua, permainan ritme pada tungguhan tawo-tawo dan gongberi yang saya bidik. Ketiga, permainan pola ritme melalui tungguh cengkeng kopya dan permainan pola ritme melalui tungguhan cengkeng kopya yang ada di layar video dan dalam maupun secara yang disajikan secara live. Share screen-nya bisa dihitung nggak? Kayak bikin link baru aja gimana? Enggak. Ini link nih udah. Dibikin co-host aja dulu. Udah nggak usah masukin peserta baru lagi deh. Ini aja dulu yang ada di dalam. Nggak usah admit lagi nggak. Kak Noviandi langsung lanjut. Oke, ini udah aman ya? Aman, nggak usah masukin orang baru lagi dulu aja.
Oke, itu tadi karya yang berjudul Kala. Karya itu dilahirkan atau diciptakan di tahun 2019, sekitar bulan Oktober. Nah, karya Kala ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana satu pola pada sistem tabuh gamelan Banjar, yaitu sistem interlocking itu, tapi dicoba diinterlockingkan pada masing-masing instrumen. Artinya kalau biasanya kan interlocking di gamelan Banjar itu yang paling kuat itu adalah di saron, karena saronnya dimainkan oleh 2 orang. Nah, ini coba dipisah, ditaruh di bagaimana bonang dengan saron, bagaimana saron dengan sarantam, bagaimana sarantam dengan dau untuk melakukan pola-pola itu. Jatuhnya mungkin kalau dilihat dengan cara pandang musik barat, mungkin itu bisa dilihat kayak counterpoint sebenarnya. Nah, apa tujuan dari karya ini diciptakan? Tidak lain adalah untuk merepresentasikan posisi gamelan Banjar sekarang dengan gamelan-gamelan yang ada di Nusantara atau gamelan-gamelan yang juga udah mulai sangat berkembang sekarang, misalnya gamelan Jawa, Sunda di Bali, misalnya kayak Putu Sepa tadi. Karena selama ini memang orang banyak tidak menduga bahwa di Banjar misalnya di Kalimantan Selatan itu ada tradisi menabuh gamelan itu. Nah, karya ini jadi satu-satunya gamelan itu dalam kalau banyak tetuha-tetuha di Banjar bilang salah satunya itu ini menjadi satu titik awal gamelan itu berdiri sendiri sebagai sebuah sajian musik. Karena kebanyakan biasanya dia hadir sebagai iringan, sebagai sajian pendukung untuk suatu pertunjukan itu. Apalagi ya, gagasan ini menggunakan media gamelan Banjar rakyatan, karena di Banjar tuh ada 2 jenis gamelan, ada gamelan Banjar rumpun rakyatan, ada gamelan Banjar rumpun keraton atau kesultanan. Di rakyatan itu semua bahannya besi, jadi tidak menggunakan bahan perunggu. Kalau orang Banjar bilang itu gangsa, kita nggak pakai tuh. Di rakyatan semuanya gamelannya besi. Nah, pada gamelan Banjar yang kusajikan ini juga aku menghilangkan beberapa instrumen yang penting sebenarnya dalam sebuah sajian gamelan Banjar kayak kendang, babun, dan sarun paking, misalnya itu kuhilangkan. Aku pengen mencoba merasakan bagaimana ketika salah satu instrumen yang paling penting dari sebuah sajian gamelan itu hilang. Merasakan nuansa baru itu. Ada satu bagian juga tadi di hampir ending di sekitar menit ke-8 itu, aku membebaskan para pemain musik itu untuk menabuh sesuka mereka. Jadi masing-masing instrumen memainkan pola seenak mereka, seleluasa mereka. Itu sebuah autokritik sebenarnya untuk aku pribadi bahwa gamelan itu tidak perlu dibawa ke isu apapun gitu. Dia cukup dimainkan, dibunyikan gitu. Isu itu biarkan penonton yang muncul. Apakah penonton merasakan isu tertentu, wacana tertentu, aku lebih senang penonton yang merasakannya, bukan aku yang berusaha untuk mau nge-frame bahwa oke, isunya adalah misalnya nih, oh ini gamelan kontemporer. Aku berusaha untuk keluar dari kerangka berpikir itu, aku cuma ingin memainkan apa yang sedang aku ingin mainkan dengan media gamelan. Kemudian ketika penonton merespon dengan, wah Nopi wacananya ternyata ini ya, musik seperti ini ya. Wah aku serahkan ke mereka gitu. Aku lebih ingin penonton yang menyikapinya kemudian itu. Kemudian aku kira bahwa ini jadi momentum yang penting juga untuk aku secara pribadi dengan gamelan Banjar, karena di beberapa kesempatan akhirnya juga diuntungkan karena sekarang kita serba daring, akhirnya gamelan Banjar bisa didengar banyak orang, meskipun dengan konteks tadi musik garap barunya itu. Mungkin itu aja dulu Kak Dion, aku lebih pengen kita diskusi aja karena biar lebih panjang waktu diskusinya. Semoga kita nggak ke-hack lagi. Oke. Udah aman nih sementara ini. Oke, terima kasih atas presentasinya Kak Septa dan Kak Noviandi. Maaf tadi ada gangguan teknis, ada yang nge-hack. Kalau tadi share screen-nya dibikin semua bisa share screen, kita salah settingan. Oke, nggak usah dibahas. Tadi Kak Septa udah bahas bagaimana karyanya di Piwal tuh
menaruh perspektif baru di atas instrumen konvensional dengan cara-cara yang konvensional, seperti tadi penggunaan teknik baru yang konvensional dalam rangka eksplorasi bunyi, ataupun juga tadi bagaimana Septa menggunakan video sebagai sebagai interaksi musikal antara performer dan video. Dan tadi Noviandi kita lihat dia menggunakan gamelan Banjar di karyanya. Juga karyanya ini sebagai representasi atas posisi gamelan Banjar saat ini, juga menjadi satu titik awal gamelan Banjar menjadi musik yang otonom bukan sebagai iringan gitu. Nah, sesi selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang mau tanya boleh open mic, sebutin nama dulu. Silakan. 3 penanya pertama dulu. Monggo. Atau open mic langsung tanya, silakan. Silakan. Cek. Kalau ada yang mau tanya langsung open mic aja. Atau lewat chat bisa. Silakan. Kalau yang di YouTube mau tanya juga bisa langsung ketik di Ya, YouTube aja. kalau Nanti yang akan saya bacakan. Aku mau tanya deh, Gembel. Oh ya, monggo. Siapa ini? Maaf, Aku Sarip. sebutin nama. Oh, Kang Sarip, maaf. Silakan. Langsung aja. Iya. Mungkin mau tanya kalau konteks kayak ini kan semacam artis talk gitu ya. Apakah harapan dari orang untuk mendengar itu sebenarnya kayak apa perlu dengan semacam ini kan ada kayak pembelaan atau justifikasi atau konsep karya dijelasin gitu. Tapi sebenarnya yang terpenting bagi komposer itu apa orang bisa mengerti tanpa harus mendengarkan argumentasinya seperti ini atau harus sepaket sama argumentasinya. Ini kan kayak orang kalau menikmati lukisan, apa dia itu sebaiknya bisa memahami dari struktur intrinsik dari lukisan ya, kayak misalnya harmoninya, komposisi dan sebagainya, atau penting untuk kayak dijelasin ini karyanya tentang apa, bagaimana begitu. Mungkin saya pengen tahu tanggapannya gimana gitu. Ya. Makasih Kang Sarip. Monggo silakan komponis bisa langsung jawab. Tadi pertanyaannya kalau saya nggak salah, apa orang tuh bisa mengerti tanpa harus dijelaskan seperti ini gitu. Benar nggak Kang? Ya kira-kira gitu. Jadi kan mungkin kalau kayak kita dengerin musik-musik kayak yang sebelum abad ke-20 gitu kan cenderung kayak musik itu terpisah dari komponis juga bisa dinikmati gitu. Kalaupun terpisah masih oke gitu. Tapi apakah kecenderungan musik abad 21 itu ya harus sepaket dengan penjelasannya baru kita bisa mengerti apa pertunjukan tadi, atau yang diharapkan dari komposer ya nggak usah dijelasin juga orang bisa setidaknya menikmati bunyi-bunyian itu begitu. Oke. Ya. Silakan Pak Septa dan Kak Noviande langsung dijawab. Boleh jawab duluan ya? Ya, monggo. Makasih Kang Sarip. Ini sebenarnya ini pertanyaan ini pernah ditanyakan seseorang yang sangat tua kepada saya sekitar awal-awal wabah ini datang. Dia waktu itu juga nanya sama, Nop, penting nggak sih kamu menjelaskan karya kamu, ikam tuh kamu kalau bahasa Banyak, karya kamu agar orang ngerti. Waktu itu aku bilang penting gitu. Waktu itu. Terus dia bilang, terus ngapain kamu bikin karya itu? Kenapa enggak catatannya aja dikasih ke orang itu? Harapan kamu aja yang dikasih gitu. Dari situ ternyata
apa ya? Aku kayak semacam dapat penyadaran. Makanya tadi aku sempat bilang dari awal bahwa musik itu akhirnya bagi aku ya pribadi banget nih, sangat subjektif banget bahwa penjelasan konsep, gagasan, catatan atau apalah notasi itu kadang sekarang gitu, termasuk di karya itu kusimpan untuk aku pribadi sendiri. Jadi ku simpan sebagai sebuah laporan untuk aku pribadi sendiri. Kecuali misalnya tadi bahwa ada forum semacam seperti ini atau memang ada orang yang datang secara khusus untuk nanya apa ya di latar belakang karya itu, di balik karya itu, baru aku mau cerita dan macam-macam. Tapi saat karya itu dipentaskan, aku berusaha untuk membiarkan penonton untuk menyikapi itu, untuk mendapat apa sih dia dari bunyi yang kuhasilkan gitu, dari bunyi yang kukomposisi. Bagi saya Kang Asep, semakin banyak pandangan, semakin banyak apa ya pendapat, meskipun itu beragam, bagi saya itu sesuatu yang menarik. Artinya apa? Artinya musik yang saya bikin itu mengalami proses apa ya, semacam mengalami filter bagi penontonnya masing-masing. Bisa jadi pandangannya waktu itu karya kala itu misalnya. Ada beberapa orang yang menganggap karya itu sangat tradisi sekali. Ada yang menganggap bahwa aku tuh merusak tradisi gamelan. Ada yang menganggap bahwa Nopi lagi jatuh cinta nih, musiknya manis banget. Ada yang bilang, Nop, Ikam lagi marahan sama istri ya, kok musiknya agak berantakan. Aku tidak berusaha mengiyakan semuanya, tapi aku cuma senyum, wah makasih tanggapannya. Karena bagiku itu jadi semacam apa ya, semacam reward gitu. Artinya bunyi-bunyi yang ku coba komposisi itu punya pandangan-pandangan yang berbeda bagi penikmatnya. Itu menarik menurutku, dialektiknya jalan berarti. Aku tidak perlu melahirkan argumentasiku sendiri untuk nge-frame tadi. Nah mungkin itu Kang Syarif, terima kasih. Monggo Kak Septa mau ditambahin? Oke, terima kasih. Kalau menurut aku sih itu tergantung kalau audien itu ya, kan audien itu biasanya ada berbagai macam latar belakang, berbagai tingkat wawasannya, intelektualnya itu justru sangat berbeda apresiasi antara orang satu dengan orang yang lain. Ya biasa ada yang suka, ada yang tidak, ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti gitu. Jadi sih untuk menyampaikan gagasan melalui bahasa-bahasa ungkap yang kita ingin sampaikan itu bagi saya sih penting, dan dari sanalah kita tahu bagaimana misalnya mengupas karya tersebut misalnya ke dalam bahasa verbal gitu misalnya, bagi orang-orang yang enggak terlalu paham dengan musik. Iya, kalau paham dengan musik dan tahu tahu tentang perjalanan musik lah, sering mengapresiasi karya musik, saya yakin dia bisa mengerti. Dan masalah ngerti dan tidaknya itu tergantung kepada audiens, saya serahkan itu. Nah, harapan-harapan yang saya sih, harapannya jelas saya agar musik saya bisa didengar dan bisa dimengerti. Kalau memang tidak sampai dalam tahap untuk mengapresiasi dalam konteks mengerti apa yang saya kerjakan, itu ya itu sah-sah saja juga kan, sah-sah saja, itu tergantung dari kemampuan atau wawasan terkait dengan pengalaman, tingkat intelektual dan lain sebagainya dalam audien tersebut. Terima kasih. Oke, begitu kira-kira jawabannya Kang Syarif. Ya. Ada yang mau dilanjut ditanyain atau ya udah? Kalau belum ada sih ya mungkin ini aja terkait dulu Pak Royke ya pernah ngomong sama saya kalau musik-musik katakanlah kontemporer ya abad 21 itu karena mungkin ada anggapan ya dari orang-orang yang mungkin teman-teman pasti juga sering mengalami, kalau yang kayak gitu juga wah kayak gitu saya juga bisa kalau cuman gitu-gitu ya, karena suka ada anggapan gitu ya. Makanya kata Pak Royke perlu untuk kayak ngobrol langsung sama komposer ya, untuk mengetahui apakah dia itu dalam tanda kutip jujur nggak dalam berkarya ini gitu. Karena siapa tahu
dia juga kayak ngasal-ngasal, sementara di baliknya dia sebenarnya nggak punya kepedulian terhadap musik kontemporer dan sebagainya. Mungkin itu aja, itu nggak ditanggapi lagi, nggak apa-apa sih, cuman. Oh iya, monggo kalau ada yang mau nanggapin ini Septa sama Oke, saya sebenarnya apa yang itu tuh loh, asal-asalan. Hal yang saya kerjakan itu tidak asal-asalan loh. Saya lakukan hal-hal yang sebelumnya yang pernah saya lakukan gitu. Artinya di sini semua ada gagasan, rujukan yang memang betul saya kerjakan melalui proses riset. Dan memang pencarian saya memang dalam konteks saya ini ya, setiap karya itu saya kan mencari hal-hal yang sesungguhnya berbeda ya. Kalau karya gini, setiap karya lah pencarian atau ide, gagasannya berbeda. Dalam konteks karya ini memang hal-hal yang saya ingin cari itu hal-hal yang tidak lazim, terutama dalam teknik. Nah, mungkin banyak orang menganggap, kalau sebatas main gong kayak gitu anak kecil aja bisa kan gitu misalnya, iya bisa, cuma kan ini perspektifnya lain, apakah bisa sampai tahap merasa ada sampai tahap bagaimana maksud dari lantunan bunyi itu, dan bagaimana menemukan ide ini, itu yang penting bagi saya. Bagaimana ide ini tidak bisa tercipta dan terrealisasi. Memang sih banyak hal-hal yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang ngareme, orang kecil bisa gini, orang yang nggak main musik aja bisa getok-getok gitu. Tapi di satu sisi terkadang hal-hal yang konyol-konyol yang tidak dianggap serius sebagai musik itu menjadi sebuah ideologi bagi saya gitu. Terkadang hal yang percaya bagaimana hal-hal yang dianggap asal-asalan itu menjadi tidak asal-asalan gitu. Ya, makasih, itu dulu. Oke, terima kasih Kak Septa. Kak Novi mau nambahin? Silakan. Iya, benar kata Bli Septa tadi bahwa persoalan kita sekarang itu kan kadang kita tuh dianggap asal-asalan karena tadi bahwa kita kebanyakan keluar dari bagaimana tradisi tabuhan itu sendiri misalnya. Termasuk kayak Bli Septa tadi misalnya, atau aku dengan gamelan Banjar misalnya. Sebenarnya orang-orang yang bilang asal-asal itu mungkin ya, bayangan aku itu dia juga bahkan tidak ngerti bagaimana gamelan itu dimainkan secara tradisi gitu. Bagaimana gamelan itu dimainkan secara tradisi, bagaimana dia dipelajari misalnya. Kayak contoh karya Kala misalnya. Kebebasan yang aku cari itu sebenarnya itu berangkat dari bagaimana selama 15 tahun aku menabuh iringan wayang kulit. Kalau kata Sumarsam itu kan ada inner melody tuh. Di Banjar pemain saron halus dan pemain saron ganal itu dia punya keleluasaan untuk bermain melodi, meskipun pada akhirnya dia akan sampai pada titik nada-nada besar yang dicapai. Tapi dia punya cara menuju ke sana itu dengan caranya masing-masing. Nah, pengalaman estetik itu, kalau Sumarsam kan bilang itu inner melody tuh. Itu yang coba aku tafsirkan ulang dalam karya Kala sebenarnya. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang mengendap itu menjadi suatu komposisi baru gitu. Tapi tadi bahwa aku tidak ingin mengkerangkeng penontonku bahwa mereka harus mengiyakan apa yang aku bikin. Kayak Besrap tadi, ada yang dibiarkan untuk tetap mereka sampai di mana pengetahuannya. Tapi ada juga orang yang memang nyampe pengetahuannya, mereka akan datang. Seperti kata Kang Syarif tadi, ngobrol sama kita, dia mau diskusi, mau cari tahu, karena dia ngerti dasar dari itu semua misalnya. Nah, aku nyambung nih sama Bang Indra Gunawan nih di YouTube. Mau tanyakan mengenai gagasan permainan bebas yang diharapkan kemudian terjadi multitafsir. Apa dasar pemikiran secara keilmuan mengenai hal itu? Aku sih tidak muluk-muluk ya, Mas Indra, maksudnya tidak harus berdasar pada keilmuan tertentu tentang persoalan multitafsir itu. Tapi aku lebih pengen bagaimana penonton tadi, apresiator kita itu, yang mengapresiasi kita itu, mereka mendapat sesuatu apa gitu ketika mereka menonton kita, ketika mereka mendengar karya kita. Aku tidak ingin nge-frame mereka pada satu pikiran si komponisnya, tapi aku pengen si penonton itu
punya pandangan terhadap apa yang aku buat. Dia bilang aku perusak tradisi, ya nggak apa-apa. Dia bilang bahwa aku bermain romantis karena mungkin lagi jatuh cinta, nggak apa-apa. Artinya itu biarkan akan mengendap, dan itu akan jadi bagian dari laporan karyaku. Bahwa ada sekian orang yang menduga karya ini mempunyai tafsiran semacam ini. Itu biasanya aku taruh di lembar setelah kesimpulan itu, bahwa ada pandangan apa saja sih dari karya itu gitu. Walaupun nggak bisa juga sebenarnya lepas dari situ, karena apa? Karena lagi-lagi sinopsis itu juga sangat berperan penting memframe orang gitu, nggak bisa diapa-apain. Oke, gitu. Mungkin Kak Septa mau ini lanjut yang ke pertanyaan dari siapa namanya? Indra Gunawan yang pertama itu mengenai gagasan pemikiran yang bebas. Ya. Yang dia kemudian terjadi multitafsir, apa dasar pemikiran secara keilmuan mengenai hal itu? Untuk nambahin jawaban dari Mas Novi tadi. Oh gitu. Untuk menambahkan ini, kan Novi ini ditanyakan kepada Mas Noviandi. Ya, mungkin ada tambahan atau enggak? Mau nambahin atau enggak? Oh iya, bisa mengenai gagasan permainan bebas yang diharap kemudian terjadi. Ya jelas. Kalau saya sih sendiri, kalau berbicara masalah kebebasan itu hal yang sesungguhnya ya hal yang paling saya suka, karena dari kebebasan itu setidaknya akan ada muncul hal-hal yang tak terduga atau muncul hal-hal baru yang bisa terjadi gitu loh. Jadi apa dasar pemikir secara keilmuan mengenai sebenarnya keilmuan itu kan banyak, misalnya dalam ilmu kerawitan atau ilmu musik kan dulunya ada teknik-teknik. Kalau dalam gambar, setiap gambaran lah, aku yakin di Jawa, di Bali, di Banjar, maupun di kasana musik Barat, mempunyai suatu kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah tertentu. Misalnya yang sebagai di Bali misalnya ada teknik-teknik yang sudah menjadi adalah berbagai macam gogulatan, berbagai macam jenis kotekan, berbagai ada komposisi pesumulih gitu, misalnya bagaimana menulis pesumulih, bagaimana ada yang disebut dengan pepeson, pengawak, pengawit, pengawak, pengecek, dan itu bagian dari yang sudah teori udah udah lazim lah. Jadi dalam hal ini bagaimana kita menabuh yang baik dan benar dalam konteks tradisi, dan itu penting. Tapi kalau saya sendiri terkadang mendapatkan ide untuk melawan hal-hal tersebut, melakukan hal-hal yang ada di luar tersebut, ya tujuannya untuk mencari keilmuan yang lain. Menurut saya kan keilmuan itu kalau bisa terus bergerak dia, gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Septa. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya aja dari Arham. Kenapa memilih dan menggunakan gamelan sebagai medium penciptaan karya komposisi? Mungkin ini langsung ke dua-duanya ya, karena tadi dua-duanya pakai gamelan. Bebas, siapa dulu mau jawab? Oke, terima kasih Bang Arham. Ya ini paling mendasar ya, kenapa media gamelan? Kalau aku pertama, dari dulu aku selalu, sebenarnya berangkat dari iri ya sebenarnya, bahwa kenapa selalu gamelan di luar Kalimantan itu lebih populer daripada gamelan di dalam Kalimantan sendiri misalnya. Nah, aku berangkat dari situ, yang pertama bahwa aku pengen gamelan Banjar itu mulai bisa didengar di dalam ruang apapun. Harapannya itu. Nah, dalam komposisi ini aku mencoba untuk kembali ke hal yang paling dekat dengan aku. Karena dari kecil aku diajari bermain gamelan, mengiringi wayang kulit, mengiringi tari dan sebagainya. Aku pernah mungkin pernah pada ruang yang kolaborasi, pernah ke panting, pernah ke ke musik Dayak misalnya. Tapi semacam panggilan jiwa tuh memang bahwa aku terlalu jauh, bahwa yang sebenarnya yang paling dekat dengan aku, yang hampir setiap hari ku dengar, ku tabu itu ya gamelan. Pemilihan gamelan pada karya ini adalah semacam kilas balik bahwa aku harus mengangkat kembali gamelan. Itu aja sih, simpel itu sebenarnya.
Tapi nah, justru berangkat dari karya Kala inilah yang memulai bahwa semacam ada keinginan bahwa dari situ bahwa aku pengen selalu bermusik dengan gamelan gitu. Mencoba untuk mengeksplorasi gamelan sampai di mana batasnya aku juga nggak tahu, tapi aku akan coba selalu bermain gamelan, itu aja sih. Oke, langsung dilanjut Kak Septa. Oke, terima kasih Arham untuk pertanyaannya. Kenapa memilih dan menggunakan gamelan sebagai medium penciptaan karya komposisi? Oke, yang pertama jelas saya latar belakang ya dari gamelan yang memang lahir di lingkungan ya, tradisi yang kental kehidupannya dengan gamelan ya. Dari kecil itu saya sudah sering mendengarkan gamelan. Jadi saya ingin mencari hal-hal lain, merindukan hal lain atau mencari keenak dalam tanda kutip suatu yang lain di gamelan itu. Apakah gamelan hanya sebatas segini aja? Apakah sudah sampai di sini atau bagaimana? Saya ingin mengeksplorasi lagi kemungkinan yang bisa saya lakukan, tawarkan melalui media ungkap gamelan agar gamelan tidak mandek segitu aja gitu sebagai media ungkap gitu. Artinya ada sebuah pencarian baru yang saya inginkan. Dan yang kedua juga saya artinya mau misalnya ada orang ini gamelan kuno, ini gamelan tradisi antik gitu. Ini kan antik, tapi itu saya ingin ya gitulah, ingin bergerak, menganyurkan pergerakan melalui media gamelan. Bahwa gamelan ini bisa berbicara seperti ini juga, tidak hanya alat musik gini, alat musik gitu harus gamelan itu tidak mandek dalam pengertian ini saja, dalam satu konteks saja, ingin melakukan hal-hal dalam konteks lain juga di gamelan ya. Terima kasih Bang. Oke, gitu Kak Septa. Ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raga Bali. Ini untuk keduanya. Jika boleh mengajak para komposer berimajinasi jauh ke depan, kemana kira-kira arah penggarapan karya-karya musik baru dengan gamelan? Apakah masih berkutat soal transformasi teknik, medium gagasan, dan sebagainya, atau saat ini sudah membidik suatu ruang kenikmatan yang fungsi musiknya membidik kenikmatan dan fungsi musik yang tidak lagi abstrak di masyarakat? Jelas? Oke. Atau perlu diulang? Terima kasih Raga Bali. Raga Bali ini kalau nggak salah Komang di Solo ini. Iya, Komang ya? Ya, Komang di Solo ini. Ya. Oke. Kemana arah gamelan ke depan? Dan sudah sampai membidik ke arah masyarakat bisa menikmati gitu, bukan cuma transformasi teknik aja dan seterusnya. Oke, aku harus berbicara persoalan lokal kalau persoalan ini, karena persoalan gamelan Banjar dengan gamelan di Bali misalnya atau gamelan di Jawa itu berbeda. Di Banjar itu gamelan itu hanya dimainkan sekarang ya, hanya dimainkan oleh para pelaku-pelaku gamelan. Dia tidak tersebar di desa-desa, tidak tersebar di kota, tidak tersebar di sekolah. Pusat gamelan itu namanya Barikin. Aku tuh lahir dan tinggal di sana, walaupun sekarang menetap di Banjarmasin, di Banjarbaru misalnya. Nah, persoalanku itu sekarang adalah aku harus punya keinginan gitu. Ini di luar dari sekedar persoalan teknik atau bermain gamelan. Bagaimana memasyarakatkan gamelan itu? Bagaimana gamelan itu bisa masuk ke ruang-ruang yang walaupun itu bukan ruang gamelan itu sendiri misalnya. Makanya aku mencoba metode konser, metode penampilan, metode membawa gamelan keliling kampung, metode membawa gamelan bisa dinikmati banyak orang. Lalu tadi Komang nanya, apakah ruang kenikmatan yang akan diincar agar tidak abstrak? Jelas bahwa aku kira hampir siapapun di muka bumi ini pada ujungnya ya tujuan akhirnya adalah bagaimana akhirnya, kalau kita berbicara gamelan itu, tujuannya adalah bagaimana gamelan itu bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Bagaimana gamelan itu bisa sesederhana mungkin semua orang mengatakan bahwa gamelan itu nikmat gitu.
tujuan akhirnya jelas bahwa kenikmatan. Bagaimana teknis komposisi dan sebagainya, aku kira inilah jalan pencarian yang harus kulakukan di Banjar misalnya, ataupun teman-teman lain dimanapun. Aku kira ujung dari bermusik itu adalah kenikmatan baik sebagai si komposernya sendiri, para pemainnya, ataupun si pendengarnya. Aku kira itu. Terima kasih. Oke, Kak Septa, mau langsung aja. Oke, terima kasih. Persoalan arah ya, penggarapan karya-karya musik. Terima kasih pertanyaannya untuk Raga Bali. Penggarapan karya-karya musik baru dengan medium gambar kemana arahnya ya. Ini kan tergantung dari apa namanya itu pencarian individualis dari komposernya. Juga kalau dukungan dari masyarakat juga gitu. Jadi mengenai arah penggarapannya beragam menurut saya. Karena kira-kira khususnya gamelan Bali banyak sekarang komposer-komposer yang membuat gamelan tersendiri untuk mencurahkan apa namanya itu idealismenya untuk apa untuk mengekspresikan dirinya, termasuk saya juga membuat karena media-media ada tidak mendukung, misalnya ada media-media tertentu yang kurang mendukung untuk melanjutkan ide-ide itu. Kedua, bagi saya juga dekat dengan elektronik juga kan gitu. Apalagi sekarang dengan musim gini adanya munculnya gamelan virtual juga, virtual sebagai sampel gitu. Bagaimana gamelan apa namanya itu bekerja dan banyak juga umpamanya tidak hanya di Bali, di luar negeri juga berbagai komposer, berbagai musik juga dia membuat gamelan tersendiri gitu. Itu dalam konteks media. Terus apakah masih berkutat soal transformasi teknik, medium, gagasan dan sebagainya, atau saat ini sudah membidik suatu ruang kenikmatan dan fungsi musik yang tidak lagi abstrak di masyarakat? Kalau ini tergantung masyarakat yang mana kan gitu. Transformasi teknik, medium, gagasan dan sebagainya itu apa namanya? Saya ini kan tergantung pencarian apa yang ingin dicapai, kebaruan apa atau pencarian apa yang ingin diekspresikan melalui gamelan tersebut, entah itu teknik, entah itu medium, entah itu gagasan, dan sudah membidik suatu ruang kenikmatan fungsi masyarakat. Nah, kalau dulu kan gamelan ya kait dengan apa namanya, sekarang yang saya lihat ini kebanyakan ya gamelan itu udah mulai sebagai presentasi estetika yang memang betul-betul konser murni untuk musik gamelan itu tersendiri, dan musik gamelan dan gamelan bisa berbicara, dan sekarang lebih gaungnya lebih apa namanya itu lebih banyak gitu loh dari dulu gitu dalam terutama dalam dunia global gitu. Jadi abstrak itu tergantung masyarakat pendukungnya, tergantung masyarakat wawasannya. Ketika kita di desa misalnya, bukannya ketika kita menampilkan musik-musik seperti ini, misalnya di desa mungkin agak sulit gitu. Misalnya kita menampilkan di kampus-kampus mungkin agak bisa diterima atau bagaimana, karena ini adalah terkait sekali menurut saya teks dan konteks itu, atau konteks di mana kita menempatkan diri, di mana kita harus mempresentasikan karya dalam orang yang dalam lingkungan yang bagaimana gitu. Ya gitu sih. Terima kasih. Oke, gitu jawaban dari Kak Noviandi sama Kak Septa. Apa ada pertanyaan lagi? Langsung aja open mic atau di chat. Tadi mungkin kalau mau nambahin, mungkin tadi maksudnya apa? Sekarang tadi kan Septa mungkin udah jawab ya, tergantung konteksnya ya, dari gimana kita bikin karya, di konteks gimana kita menempatkan diri. Tapi juga ada nggak sih sekarang komponis tuh yang apa istilahnya ya, juga khususnya teman-teman gamelan memperhatikan lagi ini masyarakat gitu, maksudnya tetap melebur walaupun apa namanya, walaupun baru gitu, atau ya biar aja waktu yang bisa waktu apa, membiarkan nanti waktu sendiri yang jawab gitu, nanti masyarakat bisa terima atau enggak gitu. Pasti kan sesuatu yang baru akan membuat masyarakat kaget gitu kan, tapi mungkin nanti perlahan seiring waktu masyarakat juga terbiasa gitu. Nah itu gimana kalau dari ini? Oke. Gini Mas Septian, jadi pasca karya kala itu
kan karena tadi pandangannya itu ya tadi bahwa oh gamelan sekarang kayak gini ya. Nah, itu ada anggapan-anggapan semacam itu misalnya. Sampai akhirnya aku pulang untuk merefleksikan hasil kala itu, aku coba perdengarkan dengan benar-benar ke orang-orang tradisi gamelan itu. Ternyata memang mereka agak asing, tapi mereka juga agak dekat gitu. Karena pola-pola itu dekat di telinga mereka, tapi penyajiannya itu asing bagi mereka. Nah, untuk mengimbangi hal itu, misalnya aku berusaha untuk membuat bagi aku pribadi gitu, Kasepta dan yang lain, memprogramkan untuk memperdengarkan lagi cara tabuh mereka atau gending-gending tradisi itu ke layak umum misalnya, untuk memasyarakatkan lagi gamelan Banjar itu sendiri. Karena tadi udah aku ceritakan bahwa persoalan sekarang itu di gamelan Banjar itu adalah bahkan orang Banjar itu sekarang mulai agak asing dengan gamelan Banjar karena jarangnya dia dipertunjukkan kecuali untuk iringan-iringan tertentu, kecuali hadir dalam acara-acara seremonial gitu. Tapi yang benar-benar menjadi bagian dari masyarakat itu sangat jarang. Sekarang kalau aku berbicara tempat misalnya, di mana sih kita bisa mendengar gamelan dengan leluasa? Hanya beberapa tempat, di Barikin, di Kandangan. Barikin tuh Hulu Sungai Tengah Kabupaten. Satu desa namanya Barikin, kemudian di Hulu Sungai Selatan, kemudian di Kabupaten Tapin, di Parigi misalnya, desa juga tuh Parigi. Di Banjarmasin, di sanggar-sanggar tertentu juga tuh. Jadi sangat minim pergerakan gamelan di Banjar itu. Nah, ini yang coba harus dicari bagi aku pribadi untuk mencari problem solvingnya. Bagaimana nih penyelesaiannya agar gamelan ini benar-benar bisa menjadi milik masyarakat lagi. Tidak, kesannya kan akhirnya eksklusif hanya untuk sanggar, hanya untuk seniman gamelan atau dalang misalnya. Hanya untuk sanggar, kelompok-kelompok yang memang punya gamelan. Bahkan celakanya misalnya aku kalau mau buka-bukaan, orang itu mungkin punya gamelan, sanggar itu mungkin punya gamelan. Tapi ketika dia disuruh tabuh tradisi, belum tentu bisa. Karena pergerakan gamelan itu benar-benar hanya untuk musik kreasi, iringan-iringan tertentu, iringan tari, untuk musik kolaborasi. Jadi secara mendasar ketika kita melihat pergerakan iklim bermain gamelan di Banjar, itu sangat rendah. Nah, inilah kenapa yang memancing aku tadi, aku pengen kembali ke gamelan, termasuk tadi bagaimana akhirnya membawa gamelan keliling di Banjar misalnya. Karena tadi bahwa persoalannya bukan sekadar mengembangkan gamelan, tapi persoalan yang paling penting itu menumbuhkan gamelan lagi itu di tengah masyarakat Banjar itu sendiri. Itu. Terima kasih. Oke, Kak Septa mau nambahin atau enggak? Kalau enggak kita langsung ke pertanyaan berikutnya kalau ada. Oke, saya tambahkan sedikit aja ya. Ya, terkait itu setuju saya sama Mas Tiam. Shotro yang baru itu memang tidak tidak bisa muncul secara instan, perlu waktu sesungguhnya. Persoalan-persoalan yang kita di masyarakat itu kan banyak hal-hal yang hubungannya di gamelan itu tidak sepenuhnya bisa mengkerucut mengenai berbicara tentang intramusikalnya dan hal-hal ekstra musikalnya yang agak sulit. Dan karya saya juga sudah saya pernah pentaskan dalam konteks ini dan saya belajar dari pementas-pementas yang telah saya lakukan melalui apresiasi masyarakat. Dan memang dari secara umum memang agak sulit memang karena ini butuh waktu aja, dan terutamanya senimannya juga harus kreatif untuk menyodorkan atau menawarkan hal-hal yang begini kepada masyarakat, dan tidak hanya begitu yang itu aja gitu. Kalau di Bali khususnya itu kan gamelan difungsikan sebagai upacara gini, upacara sudah jelas. Kalau ada upacara gini gamelannya menggunakan gini, repertoar tabuhnya seperti ini. Tapi apakah sebatas itu aja musiknya gitu? Ya, kita sebagai generasi yang berikutnya perlu bagi saya membuat sesuatu yang lain untuk menyimbangi perspektif yang sudah ada. Jadi bisa seimbang antara lama dan baru yang sekarang
nanti jauh ke depan bisa saja akan lama, bisa saja akan punah, nggak tahu juga. Dan kita membuat berdasarkan ideologi yang kita ingin tawarkan, entah diterima atau tidak, itu proses waktu yang akan menjawab. Terima kasih, Sep. Oke, terima kasih Kak Septa. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja atau di chat, silakan langsung aja, atau di YouTube. Dion, ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada. Di sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Langsung open mic aja atau chat. Oh, Dion mau nanya atau sorry. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin, atau masih ada pertanyaan, silakan langsung di chat atau di open mic aja langsung. Di YouTube ada pertanyaan? Mungkin aku deh, Gembul, kalau nggak ada. Monggo, Kang. Seperti kita udah ngobrol ya beberapa hari yang lalu sama Gembul soal masa depan musik gitu ya. Ketika berbagai teknologi itu udah bisa kayak memproduksi atau mengatur algoritma musik sehingga seolah-olah bisa ada komposisi baru. Ya mungkin aku rasa hal yang belum bisa direplikasi itu ya musik-musik semacam ini ya. Mungkin ini semacam komentar singkat aja. Jadi apa yang dilakukan tadi oleh para komposer itu kan berbasis ide, berbasis gagasan, itu menurutku itu yang kayak masih agak susah direplikasi oleh AI itu ya. Nah maksudnya kelihatannya kan musik-musik yang sudah pernah dulu gitu ya, kayak kemarin saya nemu musiknya Emily Howell yang AI itu kan dia algoritma dari seluruh bentuk musik yang sudah pernah ada sebelumnya gitu. Sementara yang teman-teman lakukan ini seperti kayak mencoba keluar dari situs sehingga ya belum bisa dibaca oleh AI gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman keluar dari topik sedikit. Gitu. Oke, monggo. Boleh saya tanggapin? Kak Septa, Tanovi. Jadi mungkin sama Kang Sarif tuh kayak sekarang kan lagi marak tuh AI. Cuman tadi Kang Sarif lihat kalau dari contoh kasus teman-teman tuh ya AI seperti belum bisa sampai ke situ, sampai inovasi gitu. AI baru bisa imitasi dari data masukannya gitu. Misalkan ada musik A, musik B, itu dimasukin ke AI, nanti AI baca terus proses gitu. Terus kalau dari Kang Sarif tadi lihat kayaknya AI belum bisa gitu melakukan sesuatu yang seperti tadi Kak Septa dan Kak Novi ini lakukan. Nah itu ada tanggapan nggak? Halo? Atau yang lain juga boleh menanggapi, silakan aja. Boleh nanggapi nggak? Kalau ada yang mau menanggapi langsung open mic aja. Selain Kak Arham tuh mau nanggapi. Arham. Masalah AI ya, artificial intelligence ya. Iya. Mas Syarif, kebetulan sih saya lagi di situ ya saat ini ya, mencoba menggunakan teknologi itu. Cuma kembali lagi saya pengen apresiasi dulu untuk Mas Noviandi sama Mas Septa ya. Terima kasih Arham. Untuk istilahnya, karena jarang ya komponis-komponis yang istilahnya mau mengangkat medium gamelan itu sebagai medium penciptaan karya komposisi ya. Kebanyakan ya dari kita juga ya balik lagi ke gagasan ide karyanya ya. Untuk kebutuhan medium ekspresinya kira-kira ya kalau emang nggak pakai gamelan ya nggak pakai gamelan gitu. Kalau bisa dengan medium bunyi lain, alat musik lain. Ya. Jadi kalau penggunaan AI juga seperti itu mungkin Mas Syarif. Balik lagi dengan gagasan dari
karya yang akan dibuat, itu tujuannya untuk apa. Kan ketika saya membuat AI ya, memang belum saya ini ya, belum saya presentasikan ya, kayak apa AI yang saya buat itu di gamelan menggunakan medium gamelan juga bunyinya. Tapi balik lagi AI sendiri itu ada keterbatasan yang menurut saya Mas Syarif. Jadi kalau saya lihat ketika saya membuat gamelan dengan AI itu, dia analoginya kalau kita manusia ya, misalkan kita jalan dari Jakarta ke Monas gitu, terus kita udah punya rutenya nih, kita udah tahu nih, misalkan kita lewat Kemayoran atau kita lewat ini Jakarta ya, atau kita lewat Cikini. Nah, tetapi kalau manusia itu kadang kita bisa menentukan sendiri gitu. Secara sadar kita bisa aja kita ke Bogor dulu atau kita ke Bandung dulu baru ke Monas. Nah, kalau AI Mas Syarif ketika saya coba menggunakan itu ya, ketika membuat komposisi gamelan, jadi udah tidak ada lagi andil saya di situ. Jadi AI itu yang memproses programming bentuk komposisinya mau arahnya kemana. Nah, dia tidak bisa keluar dari istilahnya rumus yang udah kita buat gitu, Mas Syarif. Jadi benar-benar dia hanya sesuai dengan program yang memang kita udah siapkan gitu. Jadi balik lagi peran andil manusia itu tetap menurut saya sangat penting ya, karena di situ dia memiliki kesadaran penuh, dia bisa aja dia melenceng gitu. Tapi kalau AI kayaknya dia tidak bisa keluar dari situ. Itu sih temuan yang saya buat, yang saya temukan ya ketika membuat komposisi dengan menggunakan artificial intelligence. Ya. Jadi dia terbatas terhadap program yang kita sudah buat di awal. Itu sih mungkin tanggapan kalau saya. lukisan mungkin ini ya, secara hasil akhir masih bisa ya, kayak dia AI ngebantuin nyusun berbagai algoritma dari komposisi. Sebenarnya musik juga bisa ya, kayak improvisasi mungkin AI bisa ya nyusun bisa Mas. Cuma dia tidak bisa keluar ya, kecuali kita memang masukin programnya banyak ya. Di situ dia bisa sangat sekali ya, sangat kompleks, tapi dia tetap di dalam box ya atau kotak yang udah kita siapkan. Dia tidak mungkin memiliki kesadaran untuk keluar dari programming itu. Tapi kalau kita manusia ya, kita misalkan main gamelan, tiba-tiba kita tendang aja gamelan itu, nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Nah, itu mungkin ada kemungkinan seperti itu mungkin bisa terjadi gitu. Tapi kalau AI dia tidak bisa memprogram dirinya sendiri. Itu sih menurut saya. Di lukisan pun kayaknya masih tergantung input sih kayaknya Kang Syarif. Misalkan Van Gogh, gayanya Van Gogh dicampur gaya siapa gitu. Ntar jadinya anaknya tetap dari dua-duanya, nggak bener-bener beda gitu. Nggak tahu juga sih, kayaknya sih gitu sih. Tetap masih ada masing-masing input, tergantung perintahnya juga. Ya maksudnya secara hasil akhir pasti ada yang bisa diproduksi AI yang seperti yang sudah bisa ya. Cuman kalau menurutku manusia punya inner world ya, dunia internal kita. Jadi manusia bisa bete, bisa moody, bisa lagi senang banget, sehingga kemudian performance-nya jadi berubah dari yang direncanakan. Itu menurutku yang AI nggak antisipasi ke situ kali ya. Iya betul Mas Syarif, itu sih yang nggak ada di AI itu. Ya saya setuju dengan Mas Syarif sih, itu betul yang nggak ada di AI ya, seperti itu ya. Masalah mood ya, atau apa ya istilahnya. Oke, ya setuju. Nah ini mungkin pernah ada teman garap gamelan pakai bantuan teknologi atau apa lain? Atau ada pertanyaan lain? Aku boleh nimbrung nggak? Kalau halo, tes. Masa nggak ya? Dengar. Oh iya. Aku juga lagi eksperimen. Pertama makasih buat Liputu sama Kang Nofendi.
Aku juga lagi eksperimen pakai AI, terutama buat gendir Jawa. Tapi yang sebenarnya yang paling paling menarik dari AI itu bukan apakah AI bisa memprogram dirinya sendiri atau gitu. Menurutku yang menarik dari AI adalah kadang-kadang dia menawarkan solusi-solusi yang kita nggak kepikiran. Terus dari situ ada bahan-bahan baru yang bisa kita kembangkan sendiri. Jadi apa? em, jadi menurutku ini bukan masalah bukan bukan masalah manusia lawan komputer atau komputer lawan manusia, tapi kalau kita bisa kerjasama dengan AI itu sebenarnya hal-hal baru yang fresh gitulah menurutku bisa tercipta sih. Jadi karena kadang-kadang dari program-program ini nggak sengaja, kadang-kadang data-data yang kayak kayak agak 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 kayak glitch gitu, malah malah kalau kita ambil berapa data itu kita kembangkan sendiri, itu bisa jadi bahan bahan mentah yang sebenarnya menarik banget sih. Aku cuma pengen nimbrung itu aja. Terima kasih. Menarik. Halo. Ya, saya setuju dengan Mas Dion sih tentang itu ya. Betul, memang banyak penawaran baru juga yang bisa diwujudkan dengan menggunakan teknologi ya Mas Dion ya. Karena teknologi juga dari dulu kan fungsinya dia mempermudah kerja kita gitu. Kenapa saya juga, ini jadi saya sharing juga, maksudnya kenapa saya juga menggunakan AI itu juga untuk mempermudah awalnya untuk para koreografer gitu. Ketika membuat koreografer tari, mereka selalu kesulitan dengan bagaimana musiknya ya. Nah, saya coba membuat program itu, dia cuma memasukkan materi bunyinya, nanti AI itu yang akan memproses gitu. Secara komposisi ya. Jadi awalnya memang untuk mempermudah aja sih, kemungkinan tawaran baru yang ditawarkan lewat teknologi itu mungkin lebih bisa menarik juga ya. Walaupun kita juga yang memprogram dan ada batasannya sih. Gitu menurut aku. Aku setuju dengan Mas Dian. Oke, bisa aku tambahkan? Enggak Mas, silahkan. Ya, terima kasih. AI ya, atau inteligensi artificial itu menurut saya sih sebenarnya keduanya penting. Keduanya penting, itu tergantung apa sasaran yang ingin kita lakukan. Nah, yang namanya teknologi itu seperti yang tadi dikatakan, yaitu untuk mempraktiskan sesuatu. Kalau aku sih bekerja, ada juga yang menggunakan karya-karyaku menggunakan elektronik, menggunakan dan banyak aku bekerja membuat menggunakan software tersebut. Tujuannya ya seperti tadi, untuk mempermudah, misalnya ada commission musik film, atau ada ide-ide yang ingin saya padukan antara AI dan gamelan secara manual ini. Saya ada juga kayak seperti itu. Bagaimana kita menyesuaikan diri, itu sih menurut saya penting untuk tahu kebutuhan kita itu apa. Itu saya sih kebanyakan kebutuhan tidak ada yang salah, dan semuanya sah-sah saja. AI dalam gamelan juga itu. Di satu sisi lain juga kan sebagai penyeimbang perspektif, ketika kita tidak berpatok dengan AI juga, kita bisa membuktikan bahwa hal yang tradisi itu tidak serta-merta kolot. Dia dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih sekarang masih bisa berdiri. Itu bagi saya sebuah kelebihan. Sejalan dengan itu juga, AI itu kan bagi saya itu sebuah tools, bahan untuk mengerjakan sesuatu, untuk mempraktiskan atau menuangkan ide-ide. Seperti Arham katakan tadi, itu apa sih tujuannya sebenarnya gitu. Gitu sih. Itu, terima kasih. Terima kasih Bli. Mungkin Bang Noviandi mau nanggapi atau ada pertanyaan lagi? Kalau aku kira-kira begini, bahwa karena memang nggak bisa dibohongi bahwa kedepannya kita harus berdampingan dengan hal-hal semacam itu. Kita sudah digiring ke hal semacam itu kan, dari handphone dan sebagainya. Aku kira bahwa apakah kemudian musik itu akan berdampingan itu udah dimulai juga gitu. Tapi tadi bahwa kita juga nggak bisa menyalahkan bahwa masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa tadi pertentangan antara komputerisasi dengan manusia itu sendiri gitu. Ini kan tinggal bagaimana cara kita mengkampanyekan atau bagaimana cara kita memposisikan tadi bahwa kita
menggunakan itu dalam kerangka apa, dalam ruang yang seperti apa. Meskipun aku nggak bisa mungkiri bahwa di Banjar hal semacam ini masih pasti sangat asing kalau mereka tidak terlibat pada diskusi-diskusi semacam ini misalnya. Bahwa kayak kata Bang Arham tadi, bahwa beliau sudah mulai mungkin sudah ya, bahwa bagaimana iringan tari itu sudah bisa langsung dari koreografernya kemudian dibantu dengan AI tadi, sehingga tidak ada lagi tuh proses debat yang panjang lebar antara komponis penata musiknya dengan koreografernya karena punya ideal masing-masing misalnya. Ini kan jadi jalan tengah sebenarnya. Aku kira jalan tengah inilah yang harus mulai sering digalakkan. Nah, sayangnya juga nggak bisa dipungkiri, ini aku nggak ngerti ya, apakah mungkin aku yang ketinggalan berita gitu. Hal semacam ini aku kira masih jarang sekali dibicarakan, terutama di daerah gitu. Nah, kampanye teman-teman yang lagi ramai dengan itu, aku kira juga harus mulai bagaimana itu bisa dibawa ke daerah-daerah gitu, supaya pengetahuan itu jangan terpusat di satu titik aja gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Septian udah masuk tuh. Oke, ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dulu sesi ini. Aku ada pertanyaan sih kalau. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Pertanyaan cepat aja buat beli putu. Ya, oke. Kira-kira ke depannya apakah dari karya Beli Putu tadi yang Piwal 1 itu kayaknya timbre jadi parameter yang penting sekali karena Beli eksplorasi banyak teknik-teknik yang nggak konvensional. Menurut Beli kedepannya apakah timbre akan jadi parameter yang semakin penting di gamelan secara masih? Menurut saya itu mungkin aja bisa, karena kalau orang yang senang bereksplorasi, bagi orang yang senang bereksplorasi, karena pasti bosan dengan hal-hal yang sudah itu saja, Mas Dion. Kalau saya sih bosan dengan hal itu, kemana lagi, dia kan umpamanya suara gamelan hanya segitu, umpamanya segitu aja misalnya. Ada suara yang lain selain, udah enak ya, seperti Dualit pernah berkata kepada saya ada John Lennon gitu, dia bilang itu artinya tidak ada suatu keenakan lain lagi gitu. Itu dah sebagai pemantik bagi saya. Berarti kita dipacu untuk melakukan hal-hal, terus mencari bergerak. Itu mungkin saja untuk kedepannya antara timbre, teknik permainan, teknik garap, terus pola garap, terus menurut saya mungkin saja menjadi pengolah warna suara, karena agar tidak terhenti bahwa warna suara gamelan hanya bisa dilakukan dengan satu titik itu saja. Ternyata setelah dieksplorasi lagi, ternyata ada kemungkinan warna suara yang murni keluar dari media gamelan itu dengan menggunakan media gamelan yang sudah ada. Tinggal kita memadukan suara apa yang ingin kita cari melalui timbre-timbre itu. Terima kasih, Bli. Ya, sama-sama. Oke, Kak Novi mau nambahin? Enggak, cukup. Cek. Aku cukup. Enggak. Oke. Halo? Jadi begitu. Halo? Ada pertanyaan? Kalau enggak, ini mau tutup. Oh, sorry. Tadi mic-nya Kak Noviandi nyala, jadi ke ini. Oke. Jadi begitu pertemuan minggu ini. Tadi ada Septa dan Noviandi sudah mempresentasikan tentang karya masing-masing. Seperti gimana Septa menaruh perspektif baru di atas instrumen konvensional dengan cara-cara yang inkonvensional gitu. Seperti tadi permainan instrumen yang model baru untuk mengeksplorasi bunyi, juga penggunaan video sebagai interaksi musikal, di mana videonya itu juga menjadi instrumen, salah satu instrumen di karyanya gitu. Terus juga tadi ada Mas Noviandi dengan idenya merepresentasikan posisi gamelan Banjar yang sekarang gitu, menjadikan karyanya sebagai satu titik awal untuk gamelan
Nanda Banjar menjadi musik yang otonom, bukan sebagai iringan lagi seperti yang terjadi di tradisinya gitu. Terus juga tadi ada pembahasan bagaimana konsep itu penting juga untuk membahasakannya juga, tapi juga kadang penting untuk memaparkannya, kecuali memang harus gitu, karena juga komponis tidak mau menjadi seorang yang otoriter gitu terhadap audiensnya, harus harus mengikuti apa maunya komponis gitu, jadi tetap diserahkan ke audiens. Tapi juga di saat yang lain ketika komponis harus menjelaskan, dia bisa menjelaskan gitu. Oke, mungkin begitu aja hari ini. Minggu depan akan lanjut lagi bedah karya komponis dengan pemateri yang berbeda. Pemateri untuk minggu depan itu Mbak Gema dan Septina Rosalina Layan dari Papua. Mbak Gema domisili di Jakarta gitu. Oke, sekian untuk malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf tadi ada permasalahan teknis sedikit, tadi ada yang hack. Mungkin semoga minggu depan kita sudah bisa benerin teknisnya, itu jadi tidak lagi terganggu seperti tadi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan di live ruangannya. Yuk, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Yon. Arham semua. Terima kasih. Pi, Gunmul. Ya udah, sampai jumpa minggu depan. Yuk.